Puji Tuhan, saya akan memberikan sedikit kesaksian ya. Tidak perlu perkenalkan nama saya, pasti sudah banyak orang tahu siapa nama saya. Tetapi ketika kami hadir di tempat ini, kami berbicara bukan tentang kami lagi, tapi kami berbicara tentang Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya mau katakan hari ini, saya tidak lebih daripada saudara di tempat ini. Amin. Kita sama di mata Tuhan. Saya juga adalah pribadi yang mempunyai latar belakang yang rusak, hancur saudara. Amin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Mungkin hari ini ada orang yang berkata, engkau tidak berguna, engkau hancur, engkau rusak, masa lalumu pahit, engkau pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan neraka. Tetapi jangan dengar apa kata orang, jangan dengar kata apa tetangga. Tetapi hari ini dengar apa kata firman. Alkitab berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana seorang preman menjadi seorang pendeta. Setelah preman ini menjadi pendeta, ia menggemparkan pasar-pasar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah di sana. Nah, teman-teman, sungguh luar biasa, sungguh sangat ajaib dan mulia pekerjaan Tuhan Yesus di dalam pribadi seorang preman ini yang menjadi pendeta. Setelah ia menjadi pendeta, ia sangat radikal memberitakan Injil, yaitu Yesus Kristus, baik di rumah-rumah ibadah maupun di pasar-pasar dan di mana saja orang ini ia memberitakan Yesus Kristus. Seperti apa? Coba berikan videonya saudara. Berharap video ini ditonton sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Damai di hati. Puji Tuhan. Lambaikan tangan yang bersukacita hari ini. Sekali lagi lambaikan tangan yang bersukacita hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang besar di acara, nggak perlu suruh tepuk tangan, mau tepuk tangan. Ini acara Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara? Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh bergerak, kita boleh bernafas, kita boleh menikmati hari ini bukan karena kuat kita. Dengar baik, karena ini kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita boleh berjumpa di tempat ini bukan satu kebetulan. Para pedagang, para penjual, para mandor, semua pengunjung yang ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Namun saya percaya, kami percaya ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan, setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang gagal. Karena kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang lemah, tapi Tuhan yang kuat. Tuhan yang ajaib dan perkasa dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau di kampung jago batuku, kalau di kampung Bataria jago. Amin. Tapi hari ini kita berseru bukan bakuku, somabu atau seminum, tapi kita berseru karena Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya akan memberikan sedikit kesaksian ya. Tidak perlu perkenalkan nama saya, pasti sudah banyak orang tahu siapa nama saya. Tetapi ketika kami hadir di tempat ini, kami berbicara bukan tentang kami lagi, tapi kami berbicara tentang Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya mau katakan hari ini, saya tidak lebih daripada saudara di tempat ini. Amin. Kita sama di mata Tuhan. Saya juga adalah pribadi yang mempunyai latar belakang yang rusak, hancur saudara. Amin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Mungkin hari ini
Ada orang yang berkata, engkau tidak berguna, engkau hancur, engkau rusak, masa lalumu pahit, engkau pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan neraka. Tetapi jangan dengar apa kata orang, jangan dengar kata apa tetangga, tetapi hari ini dengar apa kata firman. Alkitab berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sedikit memberikan kesaksian, ya. Seperti saya katakan tadi, saya tidak lebih daripada saudara. Saya adalah pribadi juga yang mempunyai latar belakang kehidupan yang hancur. 3 kali masuk keluar lembaga. Amin. Penjara Pinang Sunggulan ini saudara parekin. Haleluya. Orang yang mempunyai latar belakang yang hancur, rusak. Dosa apa kau tidak ada bikin? Amin. Sudah pernah melakukan dosa pembunuhan, dosa kekejian, papan curi, lama hidup dengan banci, 4 tahun di penjara, mengkonsumsi obat terlarang, saudara kasih Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kami punya prinsip, kami punya statement, lebih baik mantan preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Haleluya. Kami punya statement, lebih baik mantan preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Amin. Kalau Tuhan boleh pakai kami saat ini, saya percaya Tuhan juga bisa pakai saudara di tempat ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti kenal dengan saya, Desa Ulur Matus, orang yang paling rusak, orang yang paling kurang ajar, orang yang paling dibenci, pernah dianggap sampah masyarakat. Sekarang yang berdiri tempat ini, Tuhan boleh ubahkan. 7,5 tahun di dalam penjara, tetapi penjara tidak bisa mengubah hidup saya. Amin. Pendeta maupun gereja cuma sarana untuk meluruskan kami, tetapi yang mampu mengubah hidup kami cuma Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu lama, saudara? Yang lama itu, saudara, apa yang lama? Lama itu yang suka minum, bangga dengan tikang orang, bangga kalau bunuh orang, bangga kalau papan curi, bangga kalau pecahkan rekor banyak kali masuk penjara. Amin. Ketika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan ubahkan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Kami percaya satu hal yang kami percaya saat ini. Ada satu kebenaran yang kami tangkap di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Alkitab katakan, jika engkau meninggikan namaku di muka bumi ini, jika engkau menyenangkan hatiku, aku akan menarik semua jiwa datang kepadaku. Kami hadir di tempat ini. Kami bukan memperkenalkan gereja kami, bukan memperkenalkan komunitas kami. Ini cuma sarana, tetapi kami hadir di tempat ini. Yang kami perkenalkan adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, komentar yang positif, komentar yang membangun, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua. Karena komentar saudara, ketika Anda berkomentar dengan komentar yang baik, yang membangun, maka orang lain yang membacanya terberkati. Oleh karena itu, berikan komentar yang memberkati semua orang. Nah, teman-teman, itulah dia video seorang preman yang menjadi pendeta. Setelah ia menjadi pendeta, ia menggemparkan pasar-pasar, memberitakan Injil di mana-mana, dan menyatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Nah, teman-teman, seperti Rasul Paulus, di mana sebelum Rasul Paulus bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Rasul Paulus adalah seorang yang anti dan sangat radikal terhadap pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus ia adalah seorang yang sangat anti
kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia meminta surat untuk pergi ke Damsyik dengan tujuan untuk menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah ia meminta surat untuk pergi ke Damsyik? Di tengah-tengah perjalanan ia ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Rasul Paulus menjadi penginjil yang sangat hebat, yang sangat radikal, yang sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 6, di sana Rasul Paulus mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Perhatikan, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, ia tidak memiliki atau adanya motivasi untuk memegahkan diri, tidak. Namun bagi Paulus, memberitakan Injil adalah keharusan bagi dirinya, ya. Bahkan ia menambahkan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, sakingnya sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya, Rasul Paulus giat sekali, semangat sekali memberitakan Injil. Maka ia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bagi Paulus, saudara, memberitakan Injil, yaitu Yesus Kristus, adalah sebuah keharusan dan harus diberitakan, ya, harus diberitakan. Karena mengapa? Karena hanyalah Injil, yaitu Yesus Kristus, yang memerdekakan manusia berdosa. Karena hanya dan melalui Yesus Kristus mendapatkan keselamatan. Karena hanya dan melalui Yesus Kristus keselamatan, ya. Sebab Injil lah yang dibutuhkan oleh manusia berdosa, ya. Saudara dan saya adalah manusia yang berdosa, maka Anda dan saya membutuhkan Injil, yaitu Yesus Kristus, ya. Itu sebabnya Sterfri Lumitang mengatakan bahwa Injil adalah kebutuhan manusia, di mana manusia telah mengalami distorsi karena dosa. Manusia tidak berdaya, rusak, dan hanya Injil yang membebaskan manusia itu. Injil adalah kabar baik untuk manusia masa kini. Injil memanggil orang untuk datang kepada Allah supaya mengalami kelepasan dari dosa. Kristus adalah inti berita Injil yang diberitakan. Oleh karenanya, kita dihimbau bahwa saudara dan saya, baik hamba Tuhan, jemaat, ya, Tuhan memanggil kita untuk mewujudkan misi Allah melalui pemberitaan Injil. Dan pemberitaan Injil adalah tanggung jawab saudara dan saya, ya. Pemberitaan Injil bukan hanya tanggung jawab pendeta, bukan hanya tanggung jawab misionaris, bukan hanya tanggung jawab majelis dan lain sebagainya, tetapi pemberitaan Injil adalah tanggung jawab kita semua. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya, maka ia wajib dan harus memiliki kewajiban untuk memberitakan Injil terhadap sesama, dan terlebih bagi mereka yang belum mengenal Juru Selamat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan Injil, maka pemberitaan Injil haruslah menjadi prioritas saudara dan saya, ya. Oleh karenanya, keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah pasti. Tidak moga-moga perbuatan baik tidak menyelamatkan saudara, kesalehan saudara tidak menyelamatkan saudara, sebab Alkitab mengatakan dalam kitab Yesaya bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor. Jadi oleh sebab itu tidak mungkin mensejajarkan kekudusan Allah dengan kebaikan dan kesalehan Anda, ya. Sementara kesalehan kita seperti kain kotor, bagaimana mungkin kekudusan Allah yang maha mulia, yang maha tinggi itu mensejajarkan kebaikan dan kesalehan saudara? Kalau agama lain mengajarkan hal ini, bahwa keselamatan bagi kehidupan mereka boleh mendapatkan dengan perbuatan baik dan kesalehan mereka sendiri,
Silakan mereka mengimani, tetapi di dalam pandangan iman kekristenan, kebaikan dan kesalehan tidak mungkin menyelamatkan saudara. Tidak mungkin. Yang menyelamatkan saudara dan saya hanya dan melalui Yesus Kristus. Kalau Anda tidak percaya Injil yaitu Yesus Kristus, saudara akan mengalami malapetaka yang besar. Ya? Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan, "Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Filipi 2 ayat 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Segala nama makhluk tunduk di bawah otoritas kuasa nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang ilahi. Oleh karenanya demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.